Selamat pagi Om John. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice sudah bergabung. Sami-sami. Akhirnya bisa ya? Iya, pakai WA. Oh, tadi pakai ini ya? Iya. Oke. Assalamualaikum Mas Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sorry nih saya lagi sambil approve-in teman-teman nih. Pak Gatot bisa dengar saya berbicara, Pak? Dengar sekali. Oke, baik. Pak. Terima kasih Pak Gatot ya atas undangan. Ya, terima kasih Om John. Teman gue saya nih Om John tiap hari goes. Oke, karena ini waktunya juga ya sudah jam 10:06 ya. Oke, kita mulai aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di acara rutin kita yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan berapa kali ya? Udah 14 kali. Jadi sama ini 15 kali. Jadi insya Allah kita akan membahas sebuah buku yang cukup fenomenal sebetulnya. Nanti kita kupas satu persatu. Kemudian saya sangat berterima kasih karena juga hari ini ada guest yang tamu kita, seorang anak muda sih. Saya sebut muda karena memang generasinya generasi anak saya, bukan generasi saya gitu. Jadi pasti anak muda. Bukan cuma sekedar lebih muda, tapi memang generasi di bawah saya satu generasi gitu. Jadi Mbak Anissa, terima kasih Mbak Anissa udah gabung ya. Iya, sama-sama. Ya, nanti kita saling ngobrol-ngobrol, santai aja kok ini. Siap Om. Ini informal, jadi benar-benar bukan sesi formal. Jadi nanti kalau ada kelakar juga jangan masuk hati. Tapi ini ini kelakar aja, santai-santai aja. Baik, saya mulai saja dengan slide share ya supaya saya tidak ngomongnya ngelantur ke sana kemari. Jadi saya mulai dengan sebuah perjalanan dulu ya. Artinya seberapa besar, seberapa jauh kita sudah selama ini melangkah gitu ya. Maaf nih slide share saya kelihatan ya. Oke. Jadi kita sudah membahas di sini kalau kita lihat sudah ada 14 buku ya. Terakhir pekan lalu kita membahas Living Leadership. Ya, waktu itu cukup seru pembicaraannya sampai 1,5 jam gitu ya. Terus kemudian juga kita sudah membahas beberapa buku yang lain yang sifatnya juga ada yang techy, ada yang leadership gitu ya. Pokoknya campur baur, ada change management dan juga execution. Nah, kemudian hari ini kita akan coba lanjutkan dengan sebuah buku yang saya sendiri melihatnya sangat tertarik ya, karena terutama ini kaitannya dengan kita sekarang pandemi gitu, karena ada salah satu halaman pas saya buka buku ini, cukup lama saya punya buku ini, ada 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Terus kemudian saya lihat kok ada kata-kata di situ jangan berpikir kembali ke normal yang lagi gitu loh. Kok kayaknya buku ini tahu ya bakal ada pandemi gitu, tapi ternyata tidak. Jadi dia menekankan bahwa sebetulnya dunia terlepas ada COVID-19 atau tidak itu memang sudah chaos gitu, sudah kekacauan itu di mana-mana gitu. Jadi secara bisnis di mana-mana. Kalau saya menilik sejarah yang lalu-lalu gitu ya, itu ada buku-buku yang sudah secara khusus membahas mengenai chaos ini. Pertama adalah di tahun 87 itu Tom Peters bikin buku namanya Thriving on Chaos. Kemudian di tahun 2009 ada buku lagi dari Philip Kotler. Siapa sih nggak kenal Philip Kotler? Pakarnya marketing ya. Kemudian juga di tahun yang sama juga ada buku yang namanya Exploiting Chaos. Jadi buku ini cukup lama, tahun 2009. Dan alhamdulillah sebetulnya sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia.
Jadi ada buku edisi bahasa Indonesianya. Yang saya miliki memang edisi asli, maksudnya yang masih cetakan dari bahasa Inggrisnya asli. Nah, kita menengok perjalanan yang lalu-lalu dan kemudian kita pengen membahas juga ke depannya kita mau membahas apa ya. Jadi ini yang sudah hampir bisa dipastiin, ini ada buku yang berjudul Grit, GRIT ya, Grit itu bisa macam-macam, bisa Grit. Kalau GREED kan jadi tamak gitu ya. Ini Grit, jadi tekad ya, kayak tekad gitu. Insya Allah akan dibahas Bu Ica, nanti mungkin nggak tahu pekan depan kali ya Bu Ica. Kemudian siap ya Bu Ica pekan depan ya? Insya Allah siap. Kemudian ini Bu Dias juga sedang membaca kembali Simon Sinek Leaders Eat Last ya, mudah-mudahan kita juga bisa bahas segera. Tapi apapun bukunya tolong diisikan nanti dicantumkan di chat supaya kita bisa sama-sama melihat ke depannya kita mau bahas buku apa. Nanti kita bisa carikan guest-nya siapa. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke buku yang disebut Exploiting Chaos ini. Jadi ini buku ini memang isinya sangat menarik karena colorful ya, semua berbasis picture gitu, ada gambar-gambar di situ dan juga kalimat-kalimat yang sifatnya pendek. Jadi bukan buku story tapi lebih kepada buku yang sifatnya basisnya image, jadi lebih banyak image. Dan memang benar ada 150 cara untuk berinovasi. Jadi sangat-sangat menarik. Setiap halamannya itu sangat menarik. Jadi mungkin akan kita lihat satu persatu. Nah, kalau saya disuruh menyimpulkan, itu ada 3 hal sebetulnya. Pertama adalah suatu perubahan yang dramatis itu bisa melahirkan atau selalu bahkan melahirkan sesuatu kebutuhan yang baru, yaitu a set of market needs. Nah, masalahnya kita nggak tahu aja bahwa itu ada gitu. Jadi sebetulnya kayak di pandemi ini kalau kita lihat paling gampang aja lah bisnis kesehatan atau kebersihan gitu ya, hand cleansing mengenai karena ada mencuci dan juga mencuci tangan, masker ya, itu semua menjadi opportunity sebetulnya. Jadi dalam kondisi apapun selalu ada yang namanya celah, yang namanya market needs ini. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti ada gitu. Nah, kemudian tugas kita adalah mengidentifikasi. Jadi memang di dalam buku ini banyak sekali trik-trik atau gambar-gambar yang menurut saya sangat menguras pikiran kita untuk mencoba memikirkan ya sebetulnya apa sih yang sebetulnya kita perlu lakukan. Karena sebetulnya kalau kita bisa mengidentifikasi pasar, lebih mudah kita untuk mendapatkan kesuksesan ini ya. Jadi ini hal yang kedua. Nah, yang ketiga itu dia buku ini memang untuk membuat suatu summary yang sifatnya konteks atau konten itu sulit. Lebih baik saya katakan bahwa ini isinya beberapa ide-ide yang brilian yang terkait bagaimana kita mengeksploitasi chaos, mengeksploitasi kekacauan. Jadi memang intinya justru bagaimana kita dalam situasi yang kacau ini ya benar-benar kita bisa survive, tidak hanya mempertahankan diri, tapi create something new. Ya, jadi ini ada beberapa kisah yang menarik yang nanti akan saya taruh di dalam slide ini supaya kita sama-sama bisa membayangkan. Nah, yang namanya kekacauan itu menyebabkan kemunduran pada umumnya. Ya banyak organisasi yang mundur ya gara-gara adanya chaos ini gitu. Nah, ini yang menarik karena ternyata dia mengatakan bahwa itu nggak selalu ya, jadi nggak selalu chaos nggak selalu mundur chaos itu. Jadi banyak perusahaan yang di dunia yang kita kenal, Walt Disney, CNN, MTV, Hyatt, Burger King ya, FedEx, semuanya kita kenal ya. Artinya memang basisnya perusahaan dari sono, tapi kita kenal semua, termasuk Gillette itu, AT&T, semuanya itu ternyata dari situasi yang kacau. Ya, jadi artinya apa? Ini memberikan suatu hikmah bagi kita bahwa kita nggak perlu berkecil hati apapun kondisinya. Bayangkan ya, Bapak Ibu dan sekalian, teman-temanku sekalian,
Di tahun 2009 aja, ini buku ini diterbitkan 2009, dia sudah berani mengatakan itu. Dan saat itu dia, maupun Philip Kotler, maupun Tom Peters, tidak pernah tahu bahwa akan terjadi pandemi ini. Ya, jadi ini suatu hikmah yang menurutnya saya harus kita camkan benar-benar. Nah, ini juga dari buku ini, saya juga baru tahu ada quote dari Einstein yang cukup menarik. Jadi sebelum lahirnya Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya, dia sudah waktu itu mengusulkan 3 rules of work. Yaitu pertama, out of clutter, find simplicity. Jadi dalam segala kompleksitas, segala kekacauan itu, carilah kesederhanaan. Jadi sesuatu yang sederhana yang bisa menyentuh kita, ya. Kemudian kita bergerak dari situ. Nah, itulah market need kita. Yang kedua dia bilang, from discord find harmony. Jadi kalau kita banyak perselisihan, banyak perbedaan perspektif atau apapun namanya, discord ya, itu carilah harmoni. Karena ternyata dari perbedaan-perbedaan itulah muncul sesuatu yang memberikan peluang bagi kita. Dan kemudian yang ketiga dikunci sama dia, in the middle of difficulty lies opportunity. Jadi sebetulnya opportunity di depan kita tuh banyak sekali. Masalahnya kita selalu begitu menemukan opportunity itu, mikir-mikir apa iya ini tepat gitu, apa iya gitu. Nah kuncinya ternyata kalau saya belajar dari baca-baca buku kayak Marketing Imagination-nya Ted Levitt ya, kalau kita hanya berkreasi itu belum berinovasi. Tapi kalau kita, karena itu masih ide, ya, tapi kalau kita udah ide itu kita jalankan, apapun itu, ya, jualan nasi pecel pun, kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, ya, kemudian kita jalankan, itu udah inovasi. Jadi inovasi itu bukan something big, harus menemukan roket gitu ya, enggak. Tapi ternyata makanya di sini dia menggunakan si pengarang ini, si Jeremy Gutsy ini mengatakan bahwa adaptive innovation. Jadi saya mengutip kata-kata adaptifnya. Jadi sebetulnya not necessarily bahwa yang namanya inovasi itu create something out of the blue yang benar-benar baru. Ya, artinya waktu itu di sesi bedah buku kita kan waktu itu pernah guest speaker-nya Pak Rinaldi Firmansyah ya. Beliau mengatakan bahkan Gojek pun itu bukan inovasi karena sudah ada Uber sebelumnya di Amerika tentunya. Di Indonesia dianggapnya inovasi gitu. It's okay. Kita nyebutnya inovasi, fine gitu. Tapi sebetulnya ide mengadakan semacam marketplace dengan aplikasi seperti itu sudah ada dilakukan orang lain. Artinya apa? Kita ini sekarang udah bisa mencuri apa? Mencuri ide-ide orang lain. Nggak apa-apa, asal kita tailor-made untuk kebutuhan kita. Nah, ini dari buku juga, gambarnya juga saya ambil dari buku ini. Ini gambar pada saat Great Depression tahun 1930, ini di Amerika, orang ngantri untuk beli roti, untuk mendapatkan roti, gandum. Ya, jadi begitu parahnya tahun 1930. Mudah-mudahan pandemi kita di Indonesia, insya Allah tidak seperti ini. Ini benar-benar situasi yang sangat buruk, di mana harga sweater aja waktu itu mahal sekali, gitu ya. Dan ini ada kisah. Jadi maaf agak wordy, sengaja saya buat seperti ini supaya saya tidak lupa. Ini adalah kisah bagaimana begitu parahnya waktu adanya Great Depression di tahun 1930. Karena pengangguran saat itu di seluruh dunia itu mencapai 25%, 15.000 bank itu gagal. 15.000 bank, ya kita bayangkan ya, 15.000 bank saat itu ternyata sudah ada 15.000 bank. Dan Wall Street pun tidak merupakan suatu tempat yang glamor, dia bilang. Nah, dalam 4 bulan yang benar-benar depresif itu, muncullah orang gila yang namanya Henry Luce, itu mendirikan majalah yang kita kenal sekarang dengan Fortune. Jadi Fortune itu lahir ternyata pada saat depresi, Great Depression waktu itu, dan 8 tahun kemudian, ya di tahun 1937, dia itu sudah profit 15.000 US dollar. Kalau didolarkan dalam dunia sekarang itu sudah 7 juta dolar. Profit loh ya, 7 juta dolar itu profit. Luar biasa. Dan yang paling penting bukan masalah finansialnya ya. Tolong diperhatikan di sini. Bahwa Fortune itu benar-benar mencoba mengisi unmet need.
ya dia benar-benar bisa, si Henry Luce ini bisa mengidentifikasi adanya suatu kebutuhan di boardroom level. Jadi memang majalah ini cukup eksklusif untuk orang-orang yang C-level gitu, CEO gitu ya. Tapi pinter, kalau kita fokusnya ke CEO, maka siapa sih nggak pengen jadi CEO atau C-level gitu ya. Jadi akhirnya apa? Yang baca jadi banyak. Sehingga dia punya subscriber base itu pada saat 1937 dia sudah 460.000 orang. Ya, jadi ini luar biasa. Nah, di bagian bawah itu ada kata-kata yang saya ambil langsung dari buku itu, innovation is not about market timing. Coba ya, keren banget nggak sih? Artinya nggak ada hubungannya dengan timing. Jadi karena saya goeser ya, dulu pernah kita dengar ada sepeda federal, ya, terus katanya terus ditutup, gitu. Katanya timingnya nggak tepat. Sebetulnya nggak, bukan masalah market timing. Mungkin pada waktu itu belum bisa mengetuk hati pesepeda atau calon pesepeda untuk menggunakan sepeda. Tapi sekarang sepeda federal itu diburu sebagai sepeda klasik. Ya, artinya apa? Sebetulnya nggak ada market timing, itu nggak ada. Nah, ini yang sebetulnya membuat saya berpikir panjang gitu loh, karena saya banyak sekali baca-baca buku marketing dan terlibat dalam beberapa klien juga membicarakan isu marketing gitu ya, di mana ternyata yang namanya strategic launching itu perlu sekali, salah satunya mempertimbangkan timing tadi gitu. Tapi menurut buku ini tidak gitu. Nah, terus it's about creating something that fulfills an unmet need. Contohnya Fortune tadi. Ini kisah luar biasa sekali. Jadi Fortune ini sampai sekarang juga masih hidup, dan kemudian kalau nggak salah setelah Fortune barulah Harvard Business Review dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan suatu semangat ya, semangat bagi kita untuk melihat dunia ini dengan apa adanya, nggak usah menunggu situasi membaik dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini beberapa list yang saya perlu tampilkan di sini karena menurut dia memang kita nggak bisa lari dari yang disebut disruptive evolution, karena kita sudah merasakannya, dan terutama orang-orang yang seusia saya atau lebih dari saya, ini sudah mengalami semua ini. Bagaimana TV sekarang menjadi video, saya sendiri udah berapa tahun ya, 5 tahun lebih nggak nonton TV. Kenapa? Saya bisa nonton lihat YouTube, atau saya bisa dapat WA dari teman saya. Saya jarang sekali lihat broadcast TV itu, yang TV One dan sebagainya itu. Bahkan udah lupa sekarang TV itu ada apa, saya lupa gitu. Kemudian koran menjadi blogs. Kemudian kalau di musik itu album sales menjadi concert tours. Dulu zamannya Pink Floyd, Dark Side of the Moon dulu bisa sampai menjual PH 7 juta kopi misalnya ya, itu luar biasa gitu. Zamannya dulu zamannya vinil. Walaupun sekarang balik lagi zaman vinil, tapi orang lebih melihat concert tours misalnya seperti itu. Kemudian physical stores menjadi e-commerce, advertising menjadi softwareizing. Jadi ini istilahnya benar-benar dibuat sama dia sesuatu yang membuat saya juga berpikir kembali ya. Amerika menjadi China, Jepang menjadi India. Nah, saya berharap nih kenapa nggak Indonesia ya gitu loh. Jadi harusnya kita nih bukan India gitu ya. Man ke woman, karena memang keputusan membeli barang sekarang ini lebih banyak ditentukan oleh wanita instead of laki-laki gitu. Karena yang decision power untuk membeli barang atau sesuatu itu pada ibu-ibu, bukan pada bapak-bapak. Email ke sosial media, phone calls ke FB status update, banyak sekali ya, public libraries ke Wikipedia, classroom ya, biasanya kita ngadain workshop gitu ya. Dulu saya workshop misalkan dengan Pak Bambang di Dika Satrian, sekarang lebih banyak saya workshopnya di ruangan saya, virtual learning gitu ya. Kemudian ada recruitment menjadi outsourcing. Banyak sekali, semua ini kita bisa lihat dari tren yang ada di dunia. Belum lagi misalkan masalah blockchain ya, waktu beberapa pekan yang lalu kita mengundang pakarnya blockchain, Dr. Budi Raharjo ya. Jadi blockchain ini juga luar biasa. Saya termasuk yang sangat-sangat penasaran dengan blockchain ini karena benar-benar akan merubah cara kita berbisnis dan berperilaku ya. Nah, kemudian jangan juga mengibaratkan seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah biasa dengar ya, kodok yang direbus ya, pada saat direbus dia nggak tahu gitu bahwa temperaturnya itu nambah gitu, lama kelamaan tahu-tahu dia mati aja gitu. Jadi ini
fenomena boiled frog ini justru yang diingatkan sama dia. Dan yang menarik ini pengarang zaman sekarang, dia masih mengutip istilahnya quotes-nya dari Peter Drucker pada saat Peter Drucker usianya 94 tahun. Ini luar biasa, saya juga favoritnya Peter Drucker ini karena buku-bukunya dia itu fenomenal ya, kayak yang salah satunya yang judulnya Innovation itu bagus sekali. Nah, dia mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini sebetulnya bagaimana kita selalu belajar. Jadi lifelong learning itu sesuatu yang kewajiban yang benar-benar dibutuhkan, dan tujuannya untuk apa? Agar kita tahan terhadap perubahan, bisa mengantisipasi perubahan. Ya, artinya memang learning itu untuk itu, bukan untuk sekedar kita belajar untuk skill kita bekerja sebagai accountant, tapi benar-benar sebagai accountant ini nanti perubahannya seperti apa aja gitu. Jadi sebetulnya digarisbawahi oleh Peter Drucker tuh lebih ke situ, bukan technical skills-nya. Ya, jadi lebih kepada soft skills untuk how to anticipate and cope with change. Nah, yang dia garis bawahi adalah ternyata yang paling sulit itu adalah mengajari orang bagaimana belajar. Ya, jadi bagaimana belajar pun ternyata itu orang juga masih mencari bentuk. Ya, mudah-mudahan nih cara kita berdiskusi dengan bedah buku ini salah satu cara belajar kita yang bisa memberikan hikmah, dan setelah dari bedah buku ini kita punya ide-ide yang brilian yang langsung kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi the key to adaptation is recognizing the ongoing need for moderate change. Ya, artinya walaupun ini judulnya Spark Innovation, tapi ternyata dia selalu menyematkan kata-kata adaptif. Maksudnya saya akhirnya memahami gitu. Artinya jangan takut kamu berubah, karena perubahan yang moderate, yang tidak besar-besaran pun, ya seperti tadi boiled frog itu kalau perubahannya kan kecil sekali gitu ya, artinya harusnya perubahan yang kecil itu si kodok tadi udah langsung loncat gitu loh. Nah, ini harusnya dengan adanya perubahan yang kecil seperti itu kita sudah ada radar gitu ya, udah tahu, wah kita harus mengantisipasi ini, kita harus cepat berubah. Blockchain sekarang sudah ada di mana-mana, di Indonesia juga sudah ada. Kenapa kita nggak grab itu, misalkan blockchain gitu ya. Nah ini sengaja halaman ini saya tampilkan apa adanya di buku ini, karena gara-gara ada kalimat ini, accept that the world never returns to normal. Nah ini saya baca kembali beberapa kira-kira bulan April atau Mei yang lalu loh, kok kayak pengarang ini tahu aja bakal ada pandemi gitu ya, tapi intinya bahwa tahun 2009 saja dia sudah berpesan seperti itu. Artinya apa? It's about time sekarang untuk benar-benar bertindak. Jadi di bawah dia bilang the time to act is always now. Jadi saat inilah kita bertindak. Jadi ini yang saya anggap penting sekali, makanya saya langsung aja kopas di sini. You don't need to have everything figured out. Jadi mungkin kita hanya punya ide-ide yang sifatnya hanya kecil, bagaimana menyentuh hati customer kita, ya bagaimana pelayanan kita yang sedikit aja berbeda, memberikan souvenir, mungkin hand sanitizer atau masker, whatever, yang kita anggap itu penting untuk customer, kita lakukan. Dan ini yang menarik ya, there is comfort in chaos. Jadi dalam chaos ini ternyata ada comfort ya. Salah satunya saya juga menikmati di rumah aja gitu ya. Saya paling pergi keluar cari buah-buahan gitu ya. Tapi ternyata apapun kondisinya, mau pandemi atau tidak, ternyata dalam ini selalu ada comfort. Jadi comfort itu selalu ada. Dalam keadaan chaos pun ada. Nah, ini framework yang dia tawarkan ya. Jadi dia itu CEO dari threadhunting.com kalau nggak salah ya. Nah, yang saya senang ini dia bagi jadi 4 ya. Jadi bagaimana kita belajar untuk mengadaptasi diri kita ya terhadap bisnis atau terhadap lingkungan di luar kita. Itu ada 4 poin. Pertama adalah kita harus bangun culture itu. Jadi culture of revolution itu merupakan fondasi. Ya, karena yang lainnya itu teknis banget. Maksudnya teknis itu urutannya jelas gitu ya. Jadi dia menekankan culture of revolution, kemudian dia tekankan setelah itu baru ngomongin teknis. Trend hunting, istilahnya keren banget ya. Jadi
kita harus hunting, bukan nunggu di apa santai-santai nunggu trennya seperti apa ya, tapi justru kita cari ini apa peluang yang benar-benar kita hunting. Jadi bukan kita reaktif, tapi benar-benar kita aktif gitu, proaktif gitu untuk melakukan trend hunting ini. Kemudian baru begitu ngomongin adaptive innovation, barulah dia ngomongin ada 5 step di situ ya, define, ideate, synthesize, prototype, sama test. Ini semua logical step ya. Tapi saya justru tertarik kepada define sama ideate itu. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, tapi dengan adanya define itu, itulah kita mulai sesuatu yang baru, yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain. Kemudian setelah itu baru menciptakan messaging yang infectious. Ya, istilahnya ada-ada aja nih orang. Tapi benar juga sih, karena kalau kita ada infectious messaging, insya Allah produk kita semakin laku gitu. Nah ini ada 4 hal tadi yang saya katakan, sengaja saya split lebih detailnya. Jadi dia bilang bahwa culture itu lebih penting daripada sekedar strategi. Karena strategi tanpa didukung oleh culture of implementing the strategy itu sama saja omong kosong. Ya. Dan dia menggarisbawahi bahwa ability to adapt and times of dramatic change magnify this importance. Jadi dengan adanya dramatic change ini kita semua sudah mengalami yang namanya pandemi ini justru saatnya bagi kita untuk melakukan revolusi, terutama menumbuhkan culture ini. Yang kedua adalah mengenai trend hunting, karena inovasi dan strategic advantage hinge on your ability to anticipate. Ya, jadi kata-katanya anticipate. Jadi kita tidak boleh reaktif, nunggu disruption datang baru kita bereaksi. Nunggu yang dilakukan oleh Bukalapak atau oleh Tokopedia baru kita melakukan. Justru bagaimana kita bisa mendisrupt industri marketplace, ya. Caranya bagaimana? Salah satunya blockchain. Karena dengan adanya blockchain bisa jadi ini Tokopedia dan Bukalapak, Shopee itu bisa kalang kabut gitu. Jadi salah satunya itu. Saya melihatnya bisa ke arah sana. Adaptive innovation, ya ini sudah saya sebut tadi. Jadi dia menekankan ini supaya kita nggak takut bahwa inovasi itu tidak harus sesuatu yang dramatik gitu, tapi sesuatu yang mengadaptasi dengan apa yang kondisi saat ini sedang terjadi. Dan terakhir, bagaimana kita bisa menyebarkan suatu pesan yang infectious, yang benar-benar seperti infeksi, seperti virus gitu, tapi benar-benar meresap ke hati teman-teman atau target market ya. Jadi mungkin dengan sosial media yang disebut dengan digital marketing dan sebagainya. Ini juga dari buku, karena saya senang sekali. If you are big, act small. Jadi kalau kita besar, bergeraklah, bertindaklah kecil-kecil aja. But if you are small, act big. Gitu ya. Jadi ini menarik sekali dan gambarnya saya senang, sangat relevan gitu. Dan dia menekankan sebuah rule yang menarik. Jadi bagi dia yang penting itu mengenai the power of story. Jadi apa sih story yang sebetulnya pengen Anda tekankan? Dan menariknya dia mengatakan rule number 1, and there is no rule number 2. Hanya only one, yaitu relentlessly obsessed about your story. Jadi benar-benar kita terobsesi dengan the story of business we want to build, apapun itu, ya. The story is very important. Nah, ini yang membuat semuanya tuh bisa berjalan dengan baik. Nah, di akhir dari buku ini, saya lupa di halaman berapa, halaman 262, itu ada kisah mengenai JP Morgan. Ya, kisahnya ada di situ, tapi saya akan sampaikan aja bahwa JP Morgan itu ditawarin oleh seseorang sebuah amplop waktu itu, sebelum dia membuat financial institution ya. Dia bilang bahwa di dalam amplop ini ada suatu advice yang kalau kamu buka, kamu akan sukses. Ya, intinya dia ngomong gitu. Tapi kamu harus berjanji ke saya, kalau isinya memang bermanfaat untuk kamu, kasih saya nanti 25.000 pound sterling. Ya, jadi harga dari sebuah nasihat itu 25.000 pound sterling. Oke, setuju JP Morgan, dibuka. Ya, dibuka.
Ini gambarnya JP Morgan ya. Dan ternyata isinya cuma ini. Ya, saya kotakin ini di sini. Satu, every morning write a list of the things that need to be done that day. Kemudian nomor 2, do them. Jadi cuman itu. Ternyata penasehatnya itu cuman membuat list, to-do list hari ini yang memang penting dilakukan dan lakukan itu. Dan ini ternyata pesannya luar biasa dan JP Morgan bayar tuh 25.000. Ya, bayangkan ya. Dengan hanya advice seperti itu dia mau membayar seperti itu. Dan di zaman ini advice seperti ini kan banyak sekali ya. Ada Tony Robbins, ada Simon Sinek, banyak sekali. Artinya sebetulnya ini hikmahnya, kita ini udah abundant of information, abundant of advices, tapi kita lack of action. Nah ini yang menjadi ini kita. Penutupnya adalah chaos permits you to think differently. Jadi dengan adanya kekacauan ini membuat kita berpikir berbeda. Ya, tentunya nanti bertindak juga berbeda. Nah, ini mengakhiri dari buku ini dan ini quote ini saya ambil dari buku ini juga karena menurut saya saatnya memang kita harus bergerak. Kita percuma juga soalnya kita nangis-nangis juga nggak akan bisa mengurangi COVID gitu ya. Kita harus taat protokol, tapi kita harus cari cara-cara baru yang bisa mengatasi semua masalah kita ini. Nah, ini buku ini hanya seperti ini, tapi yang penting bukan buku ininya, tapi bagaimana kita bisa berdialog dengan seseorang yang menjalani bisnis pada saat usia masih muda. Ya, jadi nanti biar beliau yang bersangkutan yang cerita. Di sini ada Mbak Anissa Aulia Handika. Ya, beliau ini, ya ini senang sekali saya. Jangan lupa bahagia tagline-nya. Ya, jadi artinya kita di sini ini bahkan melakukan bedah buku ini kita harus bahagia. Ya, jadi ini message-nya menurut saya ada 3 hal yang penting banget ya. Pertama adalah message-nya positif. Ya, artinya bahagia adalah kata-kata yang everyone knows gitu. Happy itu adalah ya sesuatu yang positif, nggak ada yang bilang bahagia itu sesuatu yang negatif. Yang kedua, it's very simple. Ya, simple sekali, bahagia. That's it. Gitu ya. Jadi mau dikatakan jangan lupa bahagia, eleng-eleng ya nak, bahagia gitu ya. Itu orang-orang Jawa gitu ya. Itu juga sesuatu yang membuat kita tuh merasa senang gitu. Yang ketiga, ini benar-benar menyentuh gitu. Nah, menyentuhnya bagaimana? Menurut saya loh ya, nanti biar dikonfirmasi oleh Mbak Anissa yang ada di sini. Nah, ini salah satu picture yang saya ambil dari Instagramnya Bahagia Kopi. Ini adalah kafenya yang di Jalan Banda nomor 8 di Bandung. Dan ini luar biasa kafe ini. Saya senang lihat Instagramnya anak-anak muda semua. Saya rasanya pengen muda lagi, tapi kan nggak mungkin. Paling nggak saya bisa berdialog dengan anak-anak muda di sini. Nah, signature-nya apa? Ya, kenapa saya katakan bahwa ini jelek banget gitu ya? Ini yang membuat dia berbeda itu di cup-nya itu ya kalau kita ke coffee shop kan selalu kan ditanya namanya siapa, oh Gatot, oh Bambang atau oh Anissa gitu. Nah selalu ditulisnya cuma Anissa siapa, terus merek kopinya. Kalau ini enggak, ini ada pesannya. Hai Dini, yang penting mah lo bahagia, gue mah besok gampang. Ya, ini salah satu cup-nya. Terus di era pandemi ada lagi, Hai Karima, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak aman. Luar biasa. Menurut saya ini menyentuh sekali. Jadi menggunakan EQ, ya, benar-benar kecerdasan emosi digunakan untuk diaplikasikan kepada customer langsung. It touches their heart. Dan saya merasa, saya belum pernah ke sini terus terang. Jadi berkali-kali saya kalau ke Bandung gitu, saya lebih asik menjelajah Bandung dengan sepeda, tapi lupa ngopi gitu karena kopi ini tadinya kalau nggak salah di Gelora Saparua ya, terus sekarang pindah ke Jalan Banda dan ramai sekali. Dan saya pengen Mbak Anissa yang cerita mengenai bagaimana kisah membangun bisnis ini dan bagaimana kita bisa belajar bersama. Nah, saya tutup dari buku ini juga bahwa tadi dikatakan bahwa chaos itu, kekacauan membuat organisasi mundur. Tapi tidak selalu. Tadi sudah saya bahas. Dan jadilah bagian dari
but not always. Ya, salah satunya Bahagia Kopi. Mari kita simak bagaimana dengan Mbak Anissa membangun bisnisnya. Pertama mungkin Mbak Anissa santai aja bahwa ini tidak ada salah atau benar. Mungkin terkait buku tadi, bagaimana menurut Mbak Anissa dikaitkan dengan bisnis Anda. Kalau mau diceritakan mengenai mengapa kopi atau mengapa memulai bisnis, kenapa nggak kerja sama perusahaan lain, bla bla bla. Silakan, ini it's open and the floor is yours. Silakan Mbak Anissa. Ya, makasih banyak Om Gatot. Sebelumnya makasih banget loh, itu tadi udah merangkum sebenarnya, udah memperhatikan Bahagia Kopi kayak gimana sih. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, salam kenal, nama saya Anissa Aulia Handika. Di sini mewakili Bahagia Kopi kali ya, mau cerita-cerita sedikit sih. Kalau misalnya tadi yang dibilang tuh awalnya habis lulus tuh kerja Om. Cuman gimana ya, karena kita kerja di konsultan kelautan, dia nggak ya pasti ada nggak nyamannya gitu. Terus akhirnya suka ngopi. Kalau di Bandung tuh waktu zaman itu masih nggak terlalu banyak coffee shopnya, jadi suka ngopi lah. Terus akhirnya kepikiran kenapa nggak bikin coffee shop aja. Akhirnya ngobrol sama teman-teman, cuman sebulan persiapan, ya udah akhirnya jadi dan minta izin orang tua kayak, kamu mau bisnis gitu, soalnya kan kita nggak ada basic bisa bisnis gitu ya Om ya, jadi kayak ya udah jalanin aja gitu. Tapi pas awal-awal itu yang kayak tadi emang nggak nyangka banget akhirnya bisa menjadi kayak salah satu yang dicari gitu di Bandung, kalau misalnya kata orang-orang sih gitu. Soalnya ternyata dari apa yang kita lakuin, yang kayak tadi emang di Cup-nya itu kayaknya bisa dibilang kita yang pertama di Bandung buat, maksudnya pas datang nanyain nama dan ada si pesannya itu, si jangan lupa bahagia. Dan orang ternyata pas kapan ngobrol-ngobrol gitu ada orang bilang kayak, kenapa ada pesannya ya Mbak ya, ini tuh kayak nyentuh banget gitu, saya lagi capek terus lihat pesan ini terus jadi kayak semangat lagi, terus kita jadi yang kayak, oh ada yang ngerasa kayak gitu ya gitu. Padahal maksudnya intinya sih cuman buat pengingat buat kitanya aja sih yang kerja, maksudnya yang bikin ini tuh supaya ya kalau misalnya lagi capek atau apa tuh jangan lupa bahagia, kayak gitu sih, simple aja. Terus kalau misalnya tadi dengerin penjelasan dari Exploiting Chaos ini, sebenarnya kerasa banget Om pas lagi awal pandemi itu, pas tanggal 16 Maret, ingat banget tanggalnya, itu tuh langsung lockdown Bandung, dan itu tuh sepi banget, serem, kayak kota mati banget gitu di Bandung. Itu bener-bener kayak 180 derajat bedanya dari hari sebelumnya, karena pas keputusan dari pemerintah Bandung tuh baru malamnya gitu, oke besok kita lockdown dan benar-benar nggak boleh ada yang keluar gitu. Dan itu tuh kita shock banget sih sebenarnya, soalnya biasanya orang kan kalau di Bandung tuh nongkrong gitu ya, datang gitu kan, terus ini tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi dalam waktu seminggu tuh bisa dibilang kita benar-benar kacau banget lah gitu, pendapatan juga langsung turun banget kayak gitu. Terus bingung gitu kan, harus gimana nih, karena itu lockdown itu bisa sampai berapa bulan ya, waktu itu 2 minggu tapi berlanjut terus menerus kan. Ya udah akhirnya kayak yang tadi dibilang bener banget sih, kayak saat udah stres kayak gitu tuh, kalau misalnya kita makin stres lagi nggak akan menjawab nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Akhirnya untungnya saya punya tim yang bener-bener mau diajak susah bareng-bareng gitu. Jadi kayak mereka bisa diajak pengertian buat kita harus gimana nih gitu, keadaannya kayak gini, apa yang harus dilakuin, apa yang bisa dilakuin kayak gitu. Untungnya lagi adalah saya alhamdulillahnya punya teman-teman yang banyak banget. Suami saya juga itu kayak kita pergunakan gitu, bukan dipergunakan ya, kita benar-benar memessage satu-satu gitu, kayak kalian bisa mau beli ini nggak produk kita gitu. Jadi pas lagi pandemi itu bisa dibilang dalam 2 bulan malah Bahagia Kopi tuh banyak ngirimnya ke luar Bandung. Hampir 80% tuh kita keluar Bandung ngirimnya malah. Oh, baru tahu saya pikir cuma Bandung aja. Enggak Om, ternyata tuh malah pas pandemi itu yang menjadi income kita tuh malah kita ngirim paket tuh keluar Bandung semua, sampai ke Jogja, malah sampai ke Surabaya. Karena kalau misalnya dibilang untuk di Bandung itu gimana ya, untuk mengkonsumsi barang-barang di rumah untuk kayak gitu tuh tidak terlalu banyak menurut kita. Jadi mereka lebih prefer buat yang kayak udah bikin di rumah aja sendiri kayak gitu. Enggak untuk yang beli GoFood gitu tuh beda banget, konsumtif sama orang Jakarta tuh beda banget. Jadi makanya akhirnya kita
akhirnya kita menargetkan pasar adalah teman-teman kita semua yang di Jakarta. Dan itu efektif banget. Jadi setiap 2 hari sekali gitu saya langsung pokoknya nggak pakai malu lagi deh, pokoknya nge-message semua orang kayak ada yang mau beli nggak, ada yang mau beli nggak, ada yang mau beli nggak. Jadi dibagi per kloter gitu. Tadinya teman SD, teman SMP, SMA, kuliah, sampai kerja, sampai kayak gitu. Pokoknya sama suami tuh ganti-gantian gitu. Pokoknya kita harus cari orang yang mau beli nih gitu. Karena kan kita sekarang pekerja tuh ada hampir 18 orang kan. Jadi maksudnya banyak tanggung jawab gitu buat kita berdua untuk membiayai mereka semua kan gitu. Jadi kayak daripada harus malu untuk minta ke teman menawarkan produk kita ya emang itu yang harus kita lakuin gitu. Dan untungnya lagi juga maksudnya minta tolong ke keluarga juga kan. Jadi kayaknya misalnya ke bapak, Pak ayo broadcastin dong ke teman-teman, kali aja ada yang mau beli atau yang kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya benar-benar cari cara. Jadi kita udah ngeliat oke, kalau misalnya orang Bandung kita bisanya paling kayak ngadainnya diskon-diskon kayak gitu. Yang kayak misalnya kita langsung nganterin sendiri ke rumah. Jadi kalau misalnya GoFood itu mereka agak kurang. Sama titik baliknya pas lagi kas kemarin adalah kita hampers sih, pas hampers lebaran itu adalah jadi kita ngasih kebebasan buat mereka nulis pesan gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak ngucapin selamat lebaran, karena kita ngerasain sendiri betapa stresnya untuk ngadepin si pandemi ini gitu. Jadi sebelum lebaran kita udah nyiapin paket gitu, paket bahagia lah ceritanya buat ngasih ke orang aja dengan mereka mau ngasih pesan apa gitu. Dan alhamdulillahnya sih itu sangat menolong kita sih gitu di saat tidak bisa dine in gitu. Karena kalau buat di Bandung tuh kekuatannya dine in. Jadi saat pandemi itu udah nol banget sih. Jadi benar-benar harus bisa dicari langsung bisa berubah secara cepat gitu. Dan kita nggak bisa kalau misalnya, karena kan saya nggak ada basic bisnis nih Om. Jadi kayak benar-benar harus mencoba semua kesempatan itu satu-satu gitu. Kalau misalnya kesempatan A nggak berhasil ya udah coba lagi yang lain gitu. Sampai akhirnya memang cara yang bisa kita hadapin buat pandemi ini bisa berhasil, ya udah kita pol-polan di cara itu kayak gitu sih. Mungkin gitu kali pengantar dari aku sih Om. Ya, ini menarik sekali ya. Tadi terutama yang bisa kirim ke luar kota kayak ke Jogja bahkan ke Surabaya. Kira-kira apa yang menarik mereka? Karena sebetulnya di Jogja dan Surabaya kan ada klinik kopi, ada. Yeah. Kenapa menarik dengan bahagia ya? Kira-kira? Kayaknya sih karena pertemanan sih Om. Kalau aku sih rasa itu. Jadi maksudnya alhamdulillahnya pertemanan yang dijalin sama saya dan suami untuk teman-teman tuh maksudnya baik. Mungkin itu ya kalau menurut kita sih. Jadi kayak akhirnya saat mungkin mereka tahu juga gitu bisnis gimana sekarang, maksudnya bisnis makanan ya, either daripada mereka mungkin maksudnya ya sekarang sih simpelnya saat bisa membeli apa yang temennya jual ya kita beli gitu untuk menolong di saat itu kayak gitu. Tapi untungnya pas misalnya awalnya alasannya mungkin karena itu ya Om, jadi kayak karena temennya nih gue beli gitu. Terus tapi mungkin beberapa kali karena pas udah nyobain terus kayak cocok, jadi ya bisa beli lagi kayak gitu sih. Jadi dapat keuntungannya berlebih gitu karena udah temen. Terus misalnya rasa yang kita kasih juga cocok buat mereka, jadinya bisa repeat order kayak gitu. Oke. Jangan tetap menaruh pesan-pesan tadi, misalkan yang penting lu bahagia gitu, masih ada atau masih Om? Masih. Jadi kalau misalnya kemarin mah lebih ke curhat sih, karena saya suka nulis pesan gitu. Terus jadi maksudnya jadi pas kita lagi ngirim paket ya kita tetap ada postcard sendiri yang bisa kita kasih semangat sendiri kayak gitu sih. Sama ini sih sebenarnya waktu kemarin tuh pas di Bandung tuh kita kan memang ada beberapa customer yang loyal banget, maksudnya walaupun kayak gitu mereka tetap beli. Pasti kan takut ya awal-awal pandemi tuh kita nerima paket dari luar tuh pasti takut gitu, dari GoFood aja takut gitu kayak ini aman nggak kayak gitu. Cuman maksudnya ya the least yang bisa kita kasih adalah kita ngasih tahu kalau misalnya emang kalaupun nggak mau beli nggak apa-apa gitu, kalaupun misalnya mau beli ya monggo gitu. Tapi akhir-akhirnya mereka akhirnya beli juga. Terus jadi tapi pertama kita selalu kayak ngasih terima kasih duluan gitu Om. Kayak pas pandemi kan udah stres nih gitu. Terus
ya udah daripada kita stres kita ngasih ke orang aja deh biar kita nggak stres gitu. Ya udah akhirnya kita pas awal pandemi kita jadi ngasih ke orang supaya nyemangatin mereka supaya tetap di rumah ajanya itu gitu. Dan akhirnya malah mereka kayak oh ya kalau misalnya kan kalau di rumah sendiri kan pasti bosen nih masak terus dengan yang sama gitu kan. Jadi dengan pesen di Bahagia Kopi kan jadi ada opsi makanan-makanan lain yang bisa dimakan buat tiap harinya sih kayak gitu. Oke, asik banget ini ceritanya. Banyak yang saya pengen tanya, tapi saya pengen mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai kisah Bahagia Kopi ini. Saya lihat ini ada yang udah on Aryo Bakoh atau Bu Ice. Silakan, biar adil, nggak cuma saya yang ngomong. Silakan Bu Ice atau Pak Aryo Bakoh. Aryo dulu deh, Pak Aryo. Mas Aryo? Itu soalnya on apakah? Atau saya dulu deh. Bu Ica nggak apa-apa deh. Ya. Halo Anissa. Halo Bu. Seneng banget lihatnya dengan semangatnya juga. Saya banyak belajar dari apa yang diutarakan oleh kamu. Videonya bisa dilakukan Bu Ica. Oh. Sekarang dengar. Biar kenal Dengaran, Anissa. Oke. Alhamdulillah. Saya bilang bahwa saya banyak belajar dari apa yang diutarakan oleh kamu. Karena pertama kali saya melihat bahwa kamu punya tim yang solid kan. Jadi itu ada usaha bagaimana sih caranya supaya tim itu mau diajak sengsara maksudnya. Ya. Kedua saya melihat bahwa you are using your network so wisely gitu loh. Anda mempergunakan teman-teman, membina teman-teman, dan juga mempergunakan teman-teman itu sebagai pelanggan-pelanggan yang setia, ya. Kemudian dengan teman-temannya ayah, semua yang Anda kenal itu Anda pergunakan untuk your clients gitu. Kemudian yang ketiga saya ngelihat bahwa kamu bilang bahwa kamu nggak malu-malu gitu loh untuk menawarkan itu. Nah, kalau saya mungkin agak susah tuh, malu-malu. Gimana tuh Mbak? Satu, yang pertama ya. Membina tim yang begitu setia lah. Sebenarnya sih agak susah sih Bu, sebenarnya untuk kalau membina tim ya. Kayak sebenarnya selama perjalanan bisnis sih kalau menurut saya, maksudnya selama menjalankan Bahagia yang paling susah tuh bukan bagaimana menaikkan sales atau apanya gitu. Cuman yang lebih susah tuh mempertahankan si orang-orangnya ini tuh maksudnya bukan bekerja hanya demi uang gitu. Jadi paling pendekatannya juga secara personal sih. Jadi kalau misalnya sering diajak ngobrolnya nggak hanya sekedar bisnis kayak gitu. Jadi dari kemarin juga pas lagi pandemi gitu sih gimana ya kayak dibuka-buka aja gitu, dibuka. Maksudnya keadaannya sekarang kayak gini nih, kita tidak bisa jalan kalau misalnya kita nggak berinovasi atau kita nggak berusaha kayak gitu. Jadi kemarin juga sempat baca ada kayak gimana sih caranya ngehandle supaya bisa menghadapi ini semua ya, semua elemen di sini tuh harus berusaha untuk si Bahagia Kopi. Jadi bukan Bahagia Kopi itu bukan hanya punya saya gitu Bu. Jadi Bahagia Kopi itu punya semua orang yang kerja di sini gitu. Jadi mereka itu yang punya Bahagia Kopi. Jadi mereka bisa lebih kayak oh ya gue harus ngapain nih kayak gitu. Oke, jadi transparan gitu ya Mbak ya? Iya, sehingga mereka merasakan kayak mereka juga ikut memiliki gitu. Iya, bener Bu. Soalnya kan beberapa orang kan pasti kan di sini kalau pas awal mau kerjanya ditanya gitu, maunya cita-citanya apa sih gitu, mau punya bisnis nih gitu. Ya silahkan belajar di sini gitu. Karena kalau menurut saya kan menjalani bisnis nggak mudah nih gitu. Dengan kalian menganggap ini bisnis punya kalian akan tahu nantinya harus menjalani bisnis seperti apa gitu, dari harus ngumpulin data yang baik dan benar, ngisi stok, harus menyambut customer dengan senang, yang kayak gitu-gitu sih Bu, kayak gitu. Jadi kayak ya tadi transparan jawabannya ya. Terus kalau misalnya yang teman-teman jadi clients itu mungkin nggak tahu sih, kayak sebenarnya kadang sih malah klien jadi teman sih Bu. Kalau misalnya
enaknya di sini adalah karena orang datang terus kitanya so friendly. Jadinya mereka akhirnya udah jadi teman, terus malah di sini malah saya ada yang kayak punya kakak yang jadi yang kayak gitu. Menarik, jadi menarik. nggak hanya sekedar customer datang terus beli, enggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka beli datang terus titipin anaknya bisa gitu. Terus terus juga teman-teman, kalau tadi teman-teman jadi klien itu ya itu tadi sih mungkin apa ya, gimana kita ngasih pengertiannya aja Bu, supaya kayak untuk misalnya mereka bisa support kita support balik, maksudnya menjalin hubungannya baik aja, nggak yang cuma beli dong nih gitu. Jadi kayak ya ngobrol juga gitu, kayak gimana gimana kabarnya dan segala macam kayak gitu sih. Dan ya kalau apa namanya, dalam masa kemarin sih benar-benar yang ditujuin utama ya kayak semua orang harus survive gitu. Jadi mungkin saya menunjukkan dulu kalau misalnya ya saya juga pengen, kalau misalnya ada teman-teman yang jualan gitu selalu saya beli sih Bu, maksudnya either maksudnya walaupun kita lagi susah gitu ya kita coba untuk saling promosiin gitu loh. Jadi nggak yang saya jualan kopi tapi saya tetap beli kopinya teman saya, supaya kali aja mereka pengen opsi lain kopi nih gitu. Jadi mungkin dari situ mereka ngeliat kayak oh ya udah saya juga pengen beli produknya si Bahagia nih, kayak gitu sih. Oke. Ya, terus sama kalau yang nggak malu-malu sih ya udah bukan, soalnya kita benar-benar kayak dari mana lagi nih gitu. Terus jadi kayak harus dicoba semuanya. Fokus sama target ya Mbak. Iya. Iya. Oke. Bagus. Oke. Seru sangat ya, seru. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman mau bertanya atau mau? Boleh, saya ingin tanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini tadi siapa lupa namanya? Kopi Bahagia. Anissa. Iya. Ya, pertama saya ucapkan sukses ya. Amin, nah, terima ya kasih. Allah. Nah, ini Kopi Bahagia ini tempat nongkrong anak saya ini. Oh iya. Nah, jadi dia ngerjain tugas segala macam tuh. Bentar-bentar kemana nih? Ke Kopi Bahagia. Kadang pulang malam jam 2. Dari mana ini tuh? Tapi nggak dari Bahagia Om kalau jam 2 malam. Ya, dia dari rumah jam 2 malam gitu sebetulnya. Ketahuan ya. Iya, siapa Om anaknya Om? Rizky siapa? Muhammad Rizky, panggilannya Rizky gitu sebetulnya. Oh, siap. Dia sama teman-temannya suka di situ di Jalan Banda kan ya? Iya, Nah, gitu, di Jalan Banda. Nah, udah kuliah ya anaknya belum? Kenapa? Anaknya kuliah nggak Om? Baru masuk kuliah gitu. Baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Gitu. Iya. Kayaknya tahu mungkin. Ya, orangnya gendut, tinggi. Ya, tahu putih nggak? Ya, putih betul. Oh iya, tahu. Dia biasanya suka bantu nyuci piring Om enggak? Iya. Dia ini barista juga dia sebetulnya. Iya, tahu. Iya. Oh, halo Om. Iya. Iya, bapaknya Rizky Ate. Iya. Videonya nonton nih Pak Prof. Iya. Danisa ya. Iya Om. Itu di rumah sendiri buka kafenya? Enggak Om, kita nyewa. Oh, nyewa. Oh, berapa itu tahunan atau bagaimana? Per 3 tahun Om. Oh, per 3 tahun ya. Iya. Nah, sehingga memang tidak mudah ya untuk yang 3 tahun, artinya kita harus punya modal kerja ya, modal investasi ya, gitu ya, yang diiring. Lalu bagaimana kalau karena saya ngajarinnya itu adalah kepada orang-orang itu, saya ngajarin ini ya, kewirausahaan dan bisnis ya. Oh, iya Om. Nah, itu bagaimana caranya? Ya kan banyak nih anak-anak muda ini yang dia tuh tidak punya modal sama sekali, hanya punya modal keinginan. Nah, barangkali Anissa punya strategi gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Baik dalam pemilihan lokasi untuk jualannya ya. Nah, kemudian tadi udah sangat bagus tadi teknik promosinya ya, sama ininya ya. Nah, kemudian memilih produknya ya. Nah, seperti tadi kan minuman, kopi. Nah, tentu ada sesuatu yang jadi kojo nih kopi tadi ya. Nah, apa tadi keunikannya? Contohnya itu adalah message gitu ya, yang di gelas yang lucu-lucu ya, tentunya ya. Yang begini gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk membantu anak-anak muda ini? Terima kasih itu aja. Iya, sama-sama Om. Terima kasih kembali. Paling coba jawab ya kalau misalnya punya keinginan tapi nggak punya modal.
Gimana tuh Mas? Kalau misalnya saya sih sebenarnya kalau misalnya nanya kayak gitu-gitu, waktu pas baru banget ngedirin Bahagia itu kan emang ada simpanan uang. Maksudnya saya punya uang gitu. Yeah. Tapi jadi ya nabung lah dari dulu gitu. Akhirnya kayak pas ada uang itu kayak wah bisa nih gitu. Dibikin usaha, terus kita ngebeli barang-barangnya yang sesuai dengan jumlah uangnya itu Om, jadi tidak melebihi. Terus sama dilakukan perhitungan juga, maksudnya kayak kita akhirnya mau balik modalnya kapan nih gitu kan. Yeah. Sama targetnya harus berapa per hari dan segala macam misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya walaupun punya keinginan dan segala macam, tapi kayak hitungan-hitungan kasar gitu kayak tetap perlu deh Om kalau menurut saya. Jadi kayak tetap ada pegangan di tiap harinya, harus gimana kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya lokasi, kalau kata suami saya nanti dia coba bantu jawab. Maksudnya dia selalu bilang, ya dicoba datengin aja semuanya gitu. Kalau misalnya akhirnya dicoba dilewatin kayaknya mau sih lewat sini gitu. Gitu kayak berarti mungkin orang lain akan mau kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri nggak mau lewat situ ke lokasi itu, ya mungkin itu harus dipertimbangkan kayak gitu. Kecuali lokasi itu punya nilai kelebihan sendiri kayak gitu sih. Kalau yang kemarin pas kita di Saparua itu sebenarnya lokasinya ajaib banget Om. Ajaibnya adalah sebenarnya itu kita di lampu merah tersibuk di Jalan Riau kan. Yeah. Di kantor pos itu. Tapi kita posisi kedainya itu di dalam bangunan paling jauh, ketutupan rumbai-rumbai daun bohongan, nggak ada neon box di dalamnya gitu. Dan jadi benar-benar kita pas itu susah juga nih gimana ya gitu kan. Akhirnya ngelakuinnya ya semua hal marketing yang dibilang itu ya kita coba lakuin, yang lewat online, lewat teman-teman, sampai lewat apa sih namanya, food blogger yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak, tapi sih kekuatan yang paling pertama itu yang dari Instastory, yang dari gelasnya itu sih kalau menurut saya. Karena orang ngerasa disapa, orang ngerasa diingatkan tentang sesuatu, terus jadi makin seneng, mereka kayak dinotis, oh iya gue Anissa nih, itu jadi kayak kekuatannya supaya akhirnya orang mencari bahagia gitu. Jadi mencari walaupun ketutupan di ujung gak ada neon box, dicari gitu, kayak gitu sih Om. Terus kalau misalnya untuk produk sendiri sebenarnya kan kalau misalnya dibilang kopi susu tuh banyak banget gitu ya. Betul. Banyak banget gitu, dan beruntungnya mau memperkenalkan ada suami saya. Dia adalah Mas Agung. Iya Mas Agung. Silakan Mas Agung. Iya. Jadi kalau misalnya produk sebenarnya dia yang meng-create gitu. Jadi maksudnya yang riset terus nanti coba-coba itu akhirnya kayak kita jadi saling berdebat, suka berdebat ya begitu. Maksudnya saya debat tentang enaknya gimana pemasaran, dia tentang produknya. Jadi tapi untuk tujuan yang satu, kayak bagusnya untuk bahagia tuh kayak gimana sih, kayak gitu sih paling. Mungkin Mas Agung mau coba jawab. Tadi modal. Salam. Iya. Halo. Bapaknya Rizky. Halo Om. Sehat Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, paling saya ingin membantu menjawab sedikit kali ya. Tadi mengenai gimana caranya anak muda memulai usaha tanpa modal gitu ya. Tanpa modal yang besar. Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Anissa beberapa hal. Cuman mungkin ada yang dilewati itu masalah konsep. Jadi sebenarnya yang membuat, kalau menurut saya dan mungkin Anissa juga merasa, yang membuat bahagia bisa bertahan atau bisa berkembang sejauh ini dan sebesar ini, kami bertahan terhadap konsep yang kami memang ingin bawa dan kami bawa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih ke arah kami kebetulan Anissa temannya banyak banget, dan kebetulan kalau saya tuh senang ngobrol loh. Nah dari situ yang tadi Anissa bilang sok deket, sok apa itu udah bukan jadi sok lagi, jadi bahkan malah jadi ya deket beneran. Kayak tadi Anissa bilang, kita bahkan kami berdua kan sama-sama anak pertama, jadi kami di sini malah ketemu kayak kakak yang udah punya anak gitu. Terus kami juga ketemu ngelihat anak perkembangan dari anak SMP, dia mulai dari kelas 2 SMP sekarang udah mau masuk SMA, dari kelas 3 SMP udah SMA, dari SMA ke kuliah. Jadi sebenarnya kami jadi simpelnya
salah satu jadi saksi hidup mereka gitu, perkembangan mereka juga. Nah, makanya di balik modal itu sendiri konsep harus dipastikan. Jadi ini juga hal yang selalu saya bicarakan ketika ada teman-teman bahagia yang memang pengen buka usaha. Saya selalu bilang dan mewanti-wanti gitu. Karena uang itu hal yang bisa dicari. Modal itu yang bisa dicari. Cuman kalau konsep itu harus dibentuk dari awal gitu. Ingin tempatnya seperti apa, ingin suasananya seperti apa, ingin pembawaan kita ketika menjalani bisnis ini seperti apa. Dan kalau misalnya memang konsep itu udah berjalan seiring dengan ya gaya hidup yang diyakini ya insya Allah pasti akan ada jalannya sih gitu. Begitu juga dengan lokasi, tadi saya sepakat juga dengan Anissa mengenai ya bukan feeling ya, tapi lebih ke arah ya itu tadi yang Anissa bilang, ini tuh kita mau nggak ngelewatin tempat itu. Di balik itu juga ini kalau misalnya kita ingin rame, ini tempat ini memadai nggak buat parkirnya. Terkadang itu hal-hal yang tidak dipikirkan oleh mayoritas orang gitu. Terus ini kalau misalnya kita udah serak dengan tempat ini, tetangga-tetangga bersedia nggak dengan keberadaan kami di sini gitu. Nah di situ itu semua proses yang dilakukan di awal itu sih. Sementara kalau kopi ya balik lagi tadi bener juga Anissa bilang ya kopi sudah banyak. Poinnya adalah setiap tempat seharusnya punya diferensiasi. Nah diferensiasi ini produk maupun pelayanannya ya dimulai dari ya tadi yang pertama saya bilang konsep. Ya karena kalau konsepnya udah nggak harus matang sih sebenarnya. Yang penting ada warna yang berbeda dari konsepnya itu, semua pasti bisa mengikuti. Dan kalaupun produknya tadi pengen membantu menjawab, sebenarnya sebelum kami buka ini kami nyoba hampir di semua tempat sih. Hampir semua tempat. Ngelilingin Bandung buat nyobain produknya gitu. Nyobain produknya. Dari situ ya kami perlu belajar gitu, apa yang orang suka, apa yang enggak, dan tapi terlebih lagi apa yang kami senangi sih. Jadi kami membuat apa yang kami senangi. Dengan terbenturnya zaman yang akan selalu berubah dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya kami selalu membuat apa yang kami senangi. Jadi kami mendahulukan itu dulu sih, membuat yang kami senangi dulu. Jadi kita kenalkan ke pasar. Ya kalau pasar senang ya alhamdulillah. Kalau misalnya pasar kurang suka ya kita coba lagi gitu. Kenalin lagi. Kenalin terus. Nah, makanya ini ada ibu marketingnya ini. Tapi dengan adanya ide pakai pesan-pesan itu sebetulnya idenya didapat dari mana itu? Karena bagus loh menurut saya, karena itu benar-benar menurut saya menyentuh orang gitu loh. Jadi anak muda tersentuh itu. Yang penting lu bahagia gitu. Itu dari mana idenya? Apa benar-benar out of the blue dari pemikiran kalian atau gimana? Kalau itu sebenarnya memang gaya apa ya? Mungkin mau dibilang sombong atau gimana memang. Tapi kan maksudnya kita ngadaptasi yang kayak tadi Om. Misalnya sebenarnya udah ada nih kayak Starbucks kan dia nulis nama tuh, ya kan? Tapi dia nggak nulis pesannya gitu. Nah, kita tambahin sih unsur pesannya itu. Sementara kalau dari saya pribadi sih lebih kayak gini sih. Kebetulan itu kata-kata yang sering diucapin saya dan teman-teman. Kebetulan teman-teman kosan dulu pas masih di Cibeluit gitu. Itu yang buat pesan-pesan itu jadi terngiang juga, dan dari situ jadi kami berpikir kayak kami ada kemungkinan tidak mampu menyapa semua yang datang. Makanya kami berusaha menyapa via gelas itu. Ya seperti tadi yang Anissa bilang, mencoba mengingatkan orang untuk jangan lupa bahagia, untuk tetap kalau yang sekarang lagi jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan gitu loh maksudnya. Itu sudah berapa ganti pesan itu? Aduh, banyak. Kita tiap bulan dulu ganti tiap gelas habis sebenarnya. Tiap gelas habis. Kadang waktu itu kita pesen cuma sedikit terus udah habis gitu. Jadi sebenarnya udah hampir ada 20-an. Ada 20-an harusnya. Enggak, soalnya gini, bagi penggemar kopi, penggemar diskusi gitu ya. Jadi saya juga penggemar kopi. Jadi salah satu yang penting itu adalah memorinya dia terhadap bukan hanya tempat, event itu ya. Pada saat event itu dia membawa pesan itu, yang penting lu bahagia misalnya, dia bawa pulang tuh gelasnya, nanti jadi koleksi. Nanti gua sudah 5 tahun mengunjungi Bahagia Kopi, ditaruh tuh, jadi udah ditaruh di dindingnya dia gitu. Ini karena dulu saya juga dengan
dengan ayahnya Anissa ya, itu sama-sama suka kaset rekaman Yes gitu ya. Nah, kaset rekaman Yes itu kita covernya itu kita pajang-pajang, itu menjadi sesuatu yang memorable banget gitu loh. Jadi mungkin saya yakin customer kalian ada yang seperti itu loh. Jadi tolong juga dipikirin bahwa pesan itu nanti akan dibawa seumur hidup gitu. Iya. Akan jadi collector item nanti. Iya. Ada kemarin yang nge-storyin soalnya, gelasnya udah ganti lagi ya, yang gelas ini kapan keluar gitu. Terus kita kayak nanti ganti edisi dulu gitu. Jadi ternyata dia udah nyimpenin gitu, dikirain tuh kan biasanya kalau dibawa pulang kan ya udah dibuang aja gitu. Ternyata dia nyimpenin, jadi kayak oh iya kita punya gelas ini ya gitu. Jadi terharu. Nah, kalau kita berpikir besar ya, sebetulnya apa yang kalian lakukan, karena gelasnya kan plastik ya. Jadi Iya. yang kalian lakukan itu sebetulnya membantu juga upaya mengurangi sampah plastik, karena orang tidak membuang, membawa pulang. Ya, membawa pulang dipakai koleksi. Nah, koleksi itu akhirnya menjadi suatu hal yang bermakna bagi mereka gitu. Jadi, Iya, betul. think seperti itu gitu. Iya. Bagus. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Ini mumpung tamu kita nih anak-anak muda nih. Saya senang sekali kalau tamunya anak muda, karena masih muda udah punya bisnis gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa ikut komen nih Mas Gatot nih. Oh iya, monggo silakan. Iya. Saya orang Bandung sih, tepatnya di Lembang. Jadi mungkin pertanyaan pertama, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Karena saya punya geng di masjid itu suka ngopi dari maghrib sampai isya ya. Barangkali kapan-kapan mau diajakin juga supaya lebih baik ya gitu. Kemudian yang saya simpulkan dari bedah buku Mas Gatot tadi adalah soal adaptif ya. Kalau dari Anissa dan Mas Agung tadi soal networking dan konsep ya. Kalau konsep ini dulu saya pernah dengar juga dari pendiri Abnormal, itu siapa tuh namanya, Rex Marindo. Ya itu karena bagus konsepnya itu kan, sehingga akhirnya bisa berkembang dengan berbagai cabang. Kalau ini kayaknya baru satu cabang ya, Bahagia ya. Iya. Ya mudah-mudahan masih satu dulu. Ya mudah-mudahan nanti bisa seperti Abnormal juga ya. Amin. Amin. Baik, jadi saya ingin menambahin aja bahwa apa yang diuraikan Mas Gatot, Mbak Nisa dan Mbak Gun ini membutuhkan winner mindset. Jadi perlu ada mindset pemenang begitu kan. Ini saya hanya sedikit nambahin dari catatan ini, bahwa yang namanya winner itu berfokus untuk mencapai sukses, sedangkan loser berfokusnya untuk menghindari kegagalan. Kemudian winner itu membantu orang lain mencapai sukses agar dirinya juga mencapai sukses. Sedangkan loser itu hanya bisa mengkritik orang lain agar dirinya merasa hebat dan kelihatan lebih baik, begitu ya. Winner juga mencari solusi dan bertindak memecahkan masalah. Sedangkan loser itu hanya membicarakan masalah dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian winner juga bertindak, sedangkan loser itu bertindaknya tanpa tujuan karena tidak mempunyai target. Ya, lalu winner itu menganggap kegagalan adalah sukses yang tertunda, sedangkan loser malah terbalik, kalau ada yang sukses menganggap itu kegagalan yang tertunda. Gitu. Kemudian winner itu menemukan solusi dari setiap masalah, kalau loser menemukan masalah dari setiap solusi. Kalau winner itu menganggap kesulitan adalah tantangan dan berhasil menaklukkannya, tapi kalau loser menganggap kesulitan adalah akhir dari segalanya dan alasan untuk menyerah. Dan winner itu tidak berkeluh kesah, bekerja keras mencapai sukses. Kalau loser itu selalu berkeluh kesah walaupun tidak berbuat apa-apa. Dan yang paling menarik dari quote ini, Anda tidak benar-benar menjadi loser karena kegagalan, tetapi karena tidak mau bangkit lagi. Itu mungkin semua kualitas itu saya lihat sudah ada ya di kalian berdua. Tapi yang ingin saya quote juga hadis Rasulullah SAW, bahwa yang namanya orang beriman itu urusannya pasti ajib tadi ya, ajaib ya. Karena dia selalu mampu bersyukur ketika mendapat kebaikan dan mampu bersabar ketika mendapatkan ujian. Ya mudah-mudahan
selalu berhasil lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Amin. Aja komentar dari saya, termasuk tadi tolong bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, mudah-mudahan bisa mampir. Siap. Halo Om, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami bukanya dari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau hari Minggu kami bukanya jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Siap, insya Allah. Siap, begitu. Siap. Oke, Itu Om. Oke, aduh, pengen mampir nih jadinya. Wah, siap. Oke, silakan Om John mau bertanya atau mengomentari. Ya, saya selamat siang Pak. Nama saya John. Banyak sebenarnya ingin saya tanyakan dan saya sudah mendengar pendapat dari teman-teman. Jadi saya mengambil satu, kalau salah tolong dikoreksi, apa yang di share oleh Pak Gatot itu sangat bagus sekali Pak. Dan itu saya dengan full concentration mencoba mendapatkan makna yang Bapak berikan. Jadi saya juga minta nanti setelah sesi ini selesai, saya minta dikirimkan rekamannya Pak, termasuk komentar dari Anissa dan suaminya, karena ini harus diulangi untuk bisa ditaruh di hati dan di kepala Pak. Lalu yang kedua ini Pak, saya sangat kagum dengan Ibu Anissa dan terutama dengan Masnya. Masnya nama siapa Mas? Agung Om. Agung. Anda ini hebat Mas. Saya ingin katakan. Kalau menurut saya Anda ini adalah seorang strategi. Jadi semua strategi dari bisnis ini, dari apa yang Anda share, itu sebenarnya dari Anda dengan disupport oleh Ibu Anissa. Dan saya lihat waktu pengelolaan Kopi Bahagia ini, Ibu Anissa ini sebenarnya adalah orang lapangannya, eksekutornya, yang melaksanakan, tapi strateginya dari Mas Agung. Tapi ini tentu ada dibicarakan. Nah, ini bagus sekali dan saya kagum. Sungguh saya kagum. Lalu saya akan mengajukan 2 pertanyaan, Pak. Sebenarnya sudah dijawab tadi, yaitu bagaimana Kopi Bahagia mendiferensiatkan dengan kopi-kopi yang lain, karena bisnis ini sudah menjamur, Pak. Tapi sudah dijawab, Pak. Jadi saya tidak akan bertanya. Dan saya akan tanyakan satu. Mengapa Bapak dan Ibu memilih bisnis kopi? Bukan bisnis roti bakar, bukan bisnis ini. Nah, ini penting sekali, Pak, pertanyaan ini. Kedua, yang tadi diberitahukan kepada kami dan saya itu adalah tantangan di luar, Pak. Tantangan keluar menghadapi chaos dan pandemik. Tantangan di luar. Eksternal. Yang saya ingin tanyakan, apa tantangan internal, Pak? Sebab kalau internalnya bagus, tantangan eksternalnya pasti gampang. Tapi sebaliknya kalau eksternalnya hebat, internalnya tidak bagus, percuma, Pak. Menurut saya. Nah, pertanyaan ketiga ini penting. Sekarang Bapak dan Ibu sudah punya satu tempat, satu outlet yang bagus dengan pilih lokasi, dengan survei dan lain-lain. Bagaimana Kopi Bahagia ingin berkembang dan melanjutkan ke stage yang berikutnya? Apakah dengan cabang yang baru, dengan menu tambahan, atau ekspansi keluar kota, dan juga mungkin membuka franchise dan lain-lain. Nah, ini yang saya ingin dengar pendapat Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Makasih Om. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Agung atau Mbak Anissa dijawab. Mengapa bisnis kopi? Masing-masing aja. Oh iya, kita jawabnya masing-masing ya. Kalau kenapa bisnis kopi, kalau saya sih jadi karena seneng sama kopi. Jadi maksudnya basicnya lagi seneng minum kopi, terus ngelihatnya dari kopi tuh bisa mengawali banyak hal yang baik gitu. Jadi kayak sebenarnya kopi jadi media aja untuk saya bisa bertemu banyak orang, saya bisa mengembangkan dulu suka foto, suka misalnya bikin poster, jadi kayak maksudnya dia media gitu, dan akhirnya karena senang terus banyak yang bisa diulik, jadi akhirnya memilih untuk kopi sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri sama sebenarnya, karena akan balik lagi ke tadi yang saya jawab pertanyaan sebelumnya, karena kami melakukan apa yang kami senangi sih sebenarnya, dan kebetulan
menjadi uang itu kami merasa, mungkin saya pribadi dulu saya merasa itu menjadi bonus gitu. Jadi basicnya memang ya kenapa kopi, karena kami senang. Karena saya senang ngopi dulu saya sama Anissa tuh hampir tiap hari ya kita ya. Iya. Ya bukan hampir tiap hari pasti tiap hari, kadang ke 2 kedai 3 kedai, punya orang yang tidak dikenal sampai lama-lama jadi ya teman dekat juga seperti itu. Kalau kenapa kopinya. Terus sementara kalau mencoba menjawab dari tantangan internalnya apa gitu ya. Kebetulan saya salah satu orang yang paling sering bersinggungan dengan internal gitu. Bisa dibilang saya mengurus anak-anak tim saya di sini gitu. Sebenarnya tantangannya di sini. Semua orang punya pribadi dan gayanya masing-masing. Dan tantangan di sini yang membuat saya merasa harus melakukan ini, karena ya itu akan balik lagi. Setiap pribadi punya gayanya masing-masing, punya cara pengertian terhadap suatu masing-masing, cara mengatasi, mencari solusi terhadap masalahnya masing-masing. Nah, di situ pendekatannya harus berbeda. Nah, jadi tantangannya di situ. Jadi pendekatan terhadap personil A sampai Z itu harus berbeda gitu. Karena ya memang kebetulan dari saya dan Anissa sendiri orangnya berbeda gitu. Dengan kami berdua kami sering berantem terhadap bagaimana cara mengembangkan bahagia, bukan berantem, lebih karena berargumen gitu. Nah, dari situ saya jadi belajar. Ketika saya ngomong dengan diri saya sendiri dan saya ngomong dengan Anissa, itu saya harus berbeda gitu, dengan cara yang berbeda gitu, tapi dengan maksud yang sama, maksud dan tujuan yang sama. Tantangan internalnya kalau dari saya, menurut saya sih di situ. Mungkin kalau kamu? Jadi kalau saya kan soalnya lebih ngurus ke bagian luar ya. Jadi maksudnya marketing, maksudnya dari saya menyampaikan apa bahagia itu seperti apa keluar, itu yang harus dirasakan saat orang itu memang datang ke rumah bahagia gitu. Jadi saya sebagai kayak bukan kontrol, jadi lebih ngelihat gitu. Oh ini udah sesuai belum sih gitu. Karena kan kalau misalnya basicnya saya sama Agung itu orang yang terlalu nggak happy sih. Misalnya kita senang banget ketemu orang baru, ngobrol dan segala macem kayak gitu. Jadi mau nggak mau bukannya memaksakan anak-anak menjadi orang yang seperti itu, tapi membuat mereka bisa mengeluarkan sisi mereka yang seperti itu gitu. Kadang ada yang nih mencontohkan. Jadi akhirnya dia ada yang bilang, tim juga emang enak ya Mbak, akhirnya saya jadi bisa lebih ngobrol sama orang gitu. Yang awalnya pemalu gitu. Itu sisi baik yang jadi kayak jadi bisa lebih dapat banyak teman, dan bukan hanya saya sama Agung aja, tapi ternyata anak-anak ini setelah kita misalnya lagi baru datang, mereka udah punya teman si customer-nya itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau saya sih ngeliatnya mereka menjadi bahagia walaupun tanpa ada saya sama Agung kayak gitu sih ngeliatnya. Ya, baik. Terus gitu. karena ke depan mau ada, kalau pertanyaan ketiga ini mengenai scalability-nya gimana? Iya, apa tuh? Gimana tuh Mas? Mungkin Oke, kalau dari saya ini sebenarnya saya pernah jawab pertanyaan ini di 27 Januari tahun ini ya. Pas kita ulang tahun. Kebetulan saya udah ditanya juga, jadi mungkin jawaban saya masih sama. Nah, jadi terlepas ya kalau misalnya memang ada kesempatan untuk mengembangkan bisnis ekspansi di sini dalam artian bahagia kopi baru, ya kami sangat senang dan sedang mengusahakan gitu. Tapi sebenarnya ekspansi yang barunya di sini lebih ke arah hal-hal yang mendukung bahagia kopi. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang sedang ingin dikejar. Yang pertama itu bahagia roastery. Jadi roaster untuk roast beans kebutuhan utama kami sendiri dulu. Terus yang kedua adalah bahagia kreatif. Bahagia kreatif adalah ingin menciptakan apa ya? Jadi karena ada satu creative agent gitu. Creative agent gitu creative mungkin. Agent gitu. Mungkin bahasa gaulnya sekarang gitu, creative agency untuk yaitu dengan simbolnya proses marketing, menolong teman-teman sebenarnya yang misalnya banyak soalnya yang datang ke kita akhirnya nanya kayak gimana nih mau buka usaha dan segala macem, harus gimana, terus marketingnya gimana, sebenarnya nge-brandingnya gimana. Mungkin kita bisa pengen jadi kayak ada yang bisa ngebantuinnya untuk kayak maksudnya nge-share dengan kayak kan karena setiap bisnis akan berbeda cara nge-marketinginnya gitu. Maksudnya mungkin mereka ngelihat wah bahagia sukses dengan caranya yang seperti ini gitu. Tapi kan bukan berarti akan sukses dengan di bisnisnya mereka kayak gitu. Mungkin kita bisa lebih menolong lagi dengan mencari kita solusi. Punya pengalaman seperti ini, kita bantuin coba gitu. Jadi kayak ya banyak
jadi tempat diskusi buat orang-orang berbisnis gitu Iya, sih betul. mungkin. Betul. Tapi berarti kalau misalnya menjawab gimana ke depannya, sedang mengejar dua itu. Tapi sekarang yang lagi di depan mata kebetulan Yang roasting. yang ngerosting beans sendiri. Kebetulan kami juga udah buat beans manualan. Kami kebetulan udah mulai merosting sendiri, walaupun masih belum besar ya. Ya karena juga kebetulan masih belajar juga ya. Lagi pula dengan pembuatan kopi sekarang ya kami selalu merasa ya belajar terus sih. Seperti itu. Paling kalau dari aku sih lebih pengennya apa yang kita kan menjual sesuatu nih dari makanan sampai dari minuman, makanan gitu ya. Pengennya sih semua bahan kita bisa produksi sendiri gitu Om. Soalnya kadang kayak belajar kalau misalnya agak bergantung sama supplier, jadi kayak mungkin bisa motong kos juga satu, kita bisa lebih leluasa buat nge-explore rasanya gimana, kayak gitu sih. Jadi pengennya sih cita-citanya pengen kayak gitu. Simpelnya contoh simpel mungkin bikin roti sendiri. Iya, bikin roti sendiri. Oh, selama ini roti bukan bikin sendiri ya? Belum. Kecuali pancake. Kalau pancake kita kebetulan memang ini kebetulan pancake. Aduh, asik banget. Jadi pamer. Ya, saya lihat di Instagramnya aja udah ngiler tuh, pancake-nya kayaknya enak banget nih. Kayak ke Bandung pasti harus ke sana nih. Ditunggu banget. Oke. Oke, karena waktu juga mungkin kalau ada satu aja pertanyaan, nanti kita tutup pas 11.30. Mungkin ya satu. Gantian boleh nggak? Tadi soalnya Pak Agus Suhartono kayaknya mau tanya. Ya, silakan. Ya. Saya sih ingin mengapresiasi aja ke Mbak Anissa sama Mas Agung. Karena banyak, tidak mudah memang, apalagi keluarga muda ya, untuk menetapkan satu tujuan yang diyakini benar dalam kehidupan. Itu amazing Mbak saya rasa. sangat amazing. Yang satu lagi yang mungkin dalam masa pandemi atau masa tadi yang dibahas oleh Mas Gatot, memang kelihatannya dalam masa sekarang ini atau dalam masa yang ke depan, semua konsep-konsep yang sekarang sudah berlaku tuh enggak tiba-tiba kayak hilang, lenyap, musnah ya. Dan ini saya rasakan sekali dalam beberapa bulan dan mungkin ke depan. Saya rasakan sebetulnya dalam 4 tahun belakangan ini, di mana semua kebijakan semua itu berubah semua. Bukan hanya dalam masalah marketing, tapi masalah juga industri dan segala macamnya. Sehingga memang persis saya kira tepat pembahasan Mas Gatot dengan sebuah contoh yang dilakukan Mas Agung sama Mbak Anissa ini, bahwa memang balik lagi selling is hard. Jadi harus keluar dari hati, harus keluar dari dari keinginan apa yang sebetulnya kita inginkan. Jadi lebih baik mungkin bagaimana ini suatu pembelajaran buat saya, terutama walaupun sudah tua, bahwa speed is everything. Jadi kecepatan itu sangat cepat. Itu mungkin kenapa Amerika sekarang ini kalah sama Cina. Kebetulan saya sekarang bergelut di dalam industri dengan berkaitan dengan industri-industri di Cina, terutama untuk industri nikel. Itu memang speed is number one. Jadi kecepatan itu yang utama. Mereka tidak lagi berhadapan dengan tadi suatu visibility study lah, suatu pendekatan yang sekarang diagung-agungkan oleh sama Amerika atau Eropa. Itu yang juga membuat saya terkesiap bahwa modular approach, seperti kita membuat Lego, itu membuat format dari teknologi apapun engineering ini menjadi sangat mudah. Jadi kalau saya lihat memang apa yang sudah betul seperti yang Mbak Anissa sama Mas Agung sampaikan, konsep is everything. Jadi semua harus bermula dari konsep, bermula dari hati, lalu bergerak dengan kecepatan sangat luar biasa. Dan networking itu number one. Betul, saya rasakan. Saya kebetulan juga dulu
bareng-bareng sama Mas Gatot juga sama teman-teman di TB79. Kebetulan kami membangun satu seperti Mbak Nisa juga, ada 70 orang yang membuat seperti anak-anak muda ini sharing-sharing pengetahuan. Dan saya setuju bahwa apa yang kita dapatkan itu harus segera ditularkan. Karena bagian dari marketing adalah menularkan ilmu. Saya appreciate banget sama Mas Agung. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Ini Om Agus Suhartono ini juga di Bandung makanya. Jadi jangan-jangan anaknya beliau juga suka main ke Bahagia Kopi. Saya tunggu Om Agus ini. Adik saya yang Budi Raharjo tadi Bit Change itu. Bit apa? Blockchain. Iya benar-benar. Iya. Oke, ini itu penggemar kopi berat juga sama penggemar kopi berat ya? juga. Nanti saya sampaikan ke Budi Raharjo untuk mari kita ngopi di Kopi Bahagia sambil diskusi. Ditunggu Om. Sama saya juga peminum kopi. Nanti saya insya Allah ke sana nanti ya. Siap, insya Allah. Di sebelah mana lokasinya bandanya? Di seberang Kodiklat. Oh, seberang Kodiklat ya? Iya, betul. Oke. Ya, bukan di kantor pos ya, Mas ya? Oh, diterusin lagi. Udah pindah yang di situ. Oh, pindah dengan yang dekat Kodiklat ya sekarang ya? Iya, dekat Kodiklat, tinggal diterusin lagi. Oke, terima kasih ya. Mas Agung dan ya, makasih Bu Anissa sama Mas Agung. Sama-sama, terima makasih kasih. banyak. Ya, Mas Agung dan Mbak Anissa, sebelum saya summarize, jadi biasanya saya memang summarize, jadi ada summary of discussion gitu. Mungkin ada concluding remark dulu dari Anda berdua, terutama pesan untuk anak-anak muda yang pengen memulai usahanya, terutama anak-anak muda sih. Bukan berarti yang tua nggak boleh bisnis. Ya, betul. Iya, betul. Kamu dulu. Kalau dari aku sih, pokoknya ngelakuin apapun harus konsisten sih, itu aja Om. Maksudnya kalau misalnya akhirnya mau bisnis ya konsisten gitu, apalagi kan kalau capek ya istirahat bentar tapi lanjut lagi kayak gitu. Pokoknya ngelakuin apapun harus konsisten aja. Gampang diomongin tapi susah dilakuin. Jadi semoga pada bisa konsisten. Oke, gitu. Makasih. Mas Agung? Kalau dari saya sendiri, ketika kita ingin memulai berbisnis, poinnya sebenarnya sama dengan Anissa, konsisten, tapi ada tambahannya mungkin lakukan semuanya lebih dari 100% kalau bisa. Lebih dari 100%, lakukanlah dengan hati, dan jangan lupa melihat sekitar sih sebenarnya. Jadi sebenarnya efek apa, dampak positif apa yang bisa kita berikan ketika kita memulai usaha untuk daerah sekitarnya, apapun itu, sekecil apapun itu, entah itu bapak parkirnya, entah itu tukang rokok yang lewat, entah itu tukang aqua yang biasa kita pesen, entah apapun itu. Jadi sebenarnya ya kita harus bisa memberikan dampak positif ke mereka semua. Ya ketika kita udah bisa melakukan itu, ya insya Allah rezeki juga akan memampiri kita. Amin. Terima kasih Mas Agung, Mbak Anissa, ini luar biasa kesempatan ini, dan saya setuju dengan sarannya Om John Tangke tadi bahwa ini harus diviralkan. Jadi memang ini nanti rekamannya akan saya sebar. Jadi juga ini ada live di YouTube-nya juga. Jadi supaya banyak teman-teman yang lebih tahu lagi mengenai Bahagia Kopi, dan lebih penting lagi mereka nggak takut berbisnis. Nah dari sesi ini saya rangkum ada 3 hal. Pertama adalah kembali bahwa tujuan kita mengadakan bedah buku ini bukan melulu masalah bukunya, ya, karena buku itu sendiri diciptakan karena tentu ada experience learning yang ada di situ, yang oleh pengarangnya mungkin bahkan riset dibuat suatu konsep, ya. Nah, disinilah kita saatnya untuk mengambil hikmah. Ya, jadi hikmahnya tadi ada 3 hal yang sudah saya rangkum di situ. Kemudian yang kedua adalah ini meminjam kata-kata Mas Agung bahwa kita berbisnis harus ada konsep. Artinya konsepnya apa yang mau kita tawarkan, itulah yang menjadi dasar kita untuk bisnis kita, sehingga pada saat kita mengalami keterpurukan seperti tadi kisahnya Fortune, ya, dia diluncurkan pada saat Great Depression, dia nggak langsung membatalkan, ya, padahal harga majalahnya lebih mahal, ya. Saya ulangi ya, harga majalahnya itu hanya $1 waktu itu, ya, dolar tahun 1930,
dan itu lebih mahal dari harga sebuah jaket sweater yang saat itu diperlukan saat Great Depression. Bayangkan ya, hanya majalah ya harganya melebihi dari sweater yang diperlukan di Amerika saat itu. Tapi karena konsepnya jelas, jadi fulfilling unmet need ya. Nah, dalam hal Bahagia Kopi tadi unmet need-nya itu adalah hati pelanggan yang perlu disentuh. Dengan apa? Pesan. Ya, karena kalau mereka jualan kopinya enak, semua warung kopi mengatakan kopinya enak. Ya, tapi kalau mereka differentiate themselves dengan menyentuh ya hati dari si pelanggan, orang akan balik. Ya, bahkan orang nggak datang pun pesen. Ya, bahkan di luar kota. Itu yang kedua. Jadi konsep is very important. Yang ketiga adalah next step. Next step ini ada dua. Yang pertama next step dari segi Mas Agung dan Mbak Anissa sudah mengembangkan misalkan roastery tadi. Ya, ini keren banget dan memang saya termasuk pengagum kopi dan sedang belajar. Soalnya saya pengen banget kopi ini di blockchain kan gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang bisa membantu saya karena di luar negeri kopi-kopi yang dari Indonesia itu sangat ditentukan atau sangat dipilih traceability-nya. Jadi kopi ini ditanamnya oleh siapa, mempekerjakan anak kecil apa tidak, menggunakan lahan yang dilarang atau tidak, pokoknya harus environmentally friendly, in a very good business practice, dan harganya premium. Dengan adanya seperti itu, kita akan bisa membantu petani-petani kopi kita lebih sejahtera. Karena selama ini yang saya baca dari artikel-artikel, banyak petani kopi yang belum bahagia dari segi keuangan. Nah, next step-nya yang di luar dari Bahagia Kopi, karena Bahagia Kopi sudah jelas ya, ada roastery sama creative agency tadi. Saya rasa ini very good, karena creative agency mereka sudah membuktikan bahwa you prove it successful, karena dengan pesan-pesan itu orang jadi kembali ya, atau apapun namanya. Tapi yang saya pengen juga bagaimana ini ditularkan ke yang lainnya. Jadi tidak hanya kopi, tapi bagaimana anak muda, saya punya teman yang anaknya berbisnis properti misalnya ya, bagaimana differentiate properti, karena properti kan katanya terpuruk ya. Saya yakin anak-anak muda ini tidak berpikiran seperti itu. Ya, jadi 3 hal yang saya bisa rangkum dari diskusi ini. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah mengikuti cukup lama, ini 1,5 jam, dan insya Allah ini memberikan manfaat tentu kepada saya dan lebih utama lagi kepada mereka-mereka yang ingin berdiri di atas kaki sendiri. Demikian, bila ada salah saya mohon maaf, dan saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang mau bergabung di acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Anissa dan Mas Agung. Semoga Bahagia Kopi semakin sukses, semakin bahagia. Amin. Terima kasih banyak. Pak Gatot, terima kasih. Bu Anissa, Mas Agung. Terima kasih banyak, Om. Semangat terus.